Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Hajatuti Rahayu, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 002 Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang PTS saya di SD Negeri 002 Luakulu dengan judul Peningkatan Layanan KBM dengan Model Blended Learning Tipe Flex di Sekolah Dasar Negeri 002 Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Sebagai pendahuluan, bahwasanya fakta pada saat ini menunjukkan adanya perlambatan roda siklus akademik atau kegiatan belajar mengajar pada semua satuan pendidikan sejak kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada awal pandemi COVID-19 di Indonesia, serta Kutai Kartanegara khususnya. Hingga detik ini, saat ini hampir semua satuan pendidikan berbagai macam cara menerapkan ide dan gagasan untuk tetap mempertahankan berjalannya roda siklus akademik dan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan agar tetap mampu mengendalikan mutu belajar, bahkan harus meningkatkan layanan pendidikan terhadap peserta didik pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekolah Dasar Negeri 002 Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di zona tengah pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 masih melaksanakan pertemuan terbatas dan daring. Hal ini sesuai dengan instruksi Bupati Kutai Kartanegara dan Gubernur Kalimantan Timur. Sebagai rumusan masalah adalah apakah model blended learning tipe flex mampu meningkatkan layanan kegiatan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 002 Luakulu pada tahun pelajaran 2021-2022. Besar harapan kami bahwasanya layanan ini mampu mempertahankan siklus akademik saat PTMT dan tidak terjadi learning loss serta pembelajaran berjalan sesuai saat normal. Apakah blended learning itu? Blended learning juga dikenal dengan konsep pembelajaran hibrida yang memadukan pembelajaran tatap muka, online dan offline. Namun pada akhir ini berubah menjadi blended learning. Blended artinya campuran atau kombinasi, sedangkan learning adalah pembelajaran. Dan Graham menyatakan atau berpendapat bahwasanya blended learning merupakan perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka piece to piece dengan konsep pembelajaran tradisional yang sering dilakukan oleh praktisi pendidikan dengan melalui penyampaian materi langsung pada siswa dengan pembelajaran online dan offline yang menekankan pada pemanfaatan teknologi. Karena masa pandemi ini pembelajaran tidak dilakukan seperti keadaan normal. Apakah blended learning tipe flex itu? Blended learning tipe flex itu termasuk dalam jenis model blended learning di mana pembelajaran online adalah inti atau tulang punggung pembelajaran peserta didik. Namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Peserta didik melanjutkan pembelajaran yang dimulai di dalam kelas nyata dengan jadwal yang fleksibel yang disesuaikan secara individual dan berbagai modalitas pembelajaran. Sebagian besar peserta didik masih belajar di rumah. Guru memberikan dukungan
pembelajaran tatap muka secara fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan melalui kegiatan seperti pengajaran kelompok kecil, proyek, serta bimbingan pribadi. Sedangkan layanan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Lokulu adalah dengan kerangka berpikir tindakan dilakukan bersama guru dan orang tua pada masa PTMT dengan menggunakan bahan ajar elektronik ya. Jadi bahan ajar elektronik ini dibuat oleh guru yang dirujuk dari buku pegangan guru, kemudian diracik dalam bahasa tulis guru. Jumlahnya maksimal hanya 3 halaman. Nah, kemudian bahan ajar elektronik ini tadi dijadikan video pembelajaran atau tutorial pembelajaran, diracik dalam bentuk video belajar tutorial dengan durasi 5-9 menit. Kemudian video pembelajaran ini tadi di-share dalam grup WhatsApp. Nah, jadi grup WhatsApp ini, dengan melalui grup WhatsApp ini tadilah siswa dapat melihat atau membuka video pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dengan kegiatan belajar mengajar ini, siklus akademik KBM di SD 002 Lokulu itu tetap berjalan seperti normal dan bahkan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pendekatan atau tindakan adalah subjeknya adalah seluruh guru serta orang tua dan peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan jumlah peserta didik 60 orang diambil secara acak, maka respondennya adalah sebanyak 60 orang peserta didik. Nah, perbantuan penelitian ini sendiri, observernya adalah guru masing-masing yang ada di SD Negeri 002 Lokulu. Kemudian untuk indikator keberhasilan, hasil belajar peserta didik ini dikatakan meningkat secara klasikal bila mana minimal 70% peserta didik telah memperoleh nilai di atas KKM, dan tindakan dikategorikan berhasil bila mana 75% proses pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Untuk hasil tindakan evaluasi kelengkapan alat atau layanan yang kita dari guru itu adalah bahan ajar elektronik mandiri itu sangat tinggi sampai 85% maksud saya, video pembelajaran atau tutorialnya 62%, dan WhatsApp grupnya mencapai 99%. Sedangkan hasil interval pendapat orang tua dengan layanan yang diberikan adalah 83% pembelajaran berjalan normal, 20% pembelajaran belum optimal, 5% tidak bisa menjadikan acuan pembelajaran. Sedangkan interval pendapat peserta didik dengan layanan yang diberikan adalah 93% pembelajaran berjalan normal, pembelajaran belum optimal cuma 6%, dan tidak bisa jadi acuan sangat sedikit sekali, yaitu cuma 1%. Kemudian tindak lanjut kami adalah dari SD Negeri 002 Lokulu itu menggunakan 50% blended learning dan PTM-nya 50% dengan yang dilaksanakan dengan prokes serta SOP Sekolah SD Negeri 002 Lokulu. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang paparan dari penelitian tindakan sekolah di SD Negeri 002 Lokulu. Pastinya masih banyak yang perlu disempurnakan. Mohon saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga nanti kedepannya PTS yang saya buat akan menjadi lebih baik lagi daripada sekarang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia.